Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nadila Lase, NPM 1917 05 10 03. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi keamanan sistem informasi. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu pengenalan hacker, yang kedua footprinting, yang ketiga Nmap, yang keempat SQL injection, yang kelima PDF crack, yang keenam enskripsi dan deskripsi, dan yang terakhir FTP. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan hacker. Keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Ini merupakan pengertian keamanan sistem informasi menurut Gustavus J. Simons. Lalu ada jenis-jenis hacker. Yang pertama itu ada white hat hacker, ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi hanya untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Selanjutnya ada black hat hacker, ialah jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti menghapus, mencuri, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada grey hat hacker, ialah hacker yang menganut standar etika ganda. Jadi sesekali ia mungkin menjunjung etika hacker, namun di lain waktu juga bisa saja melanggar batas-batas hukum. Yang keempat, ada script kiddie hacker, ialah hacker yang tidak mahir dengan sistem komputer, tetapi mereka ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak. Dan yang terakhir, ada hacktivist hacker, ialah hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Lalu tujuan hacker ada 3, yaitu yang pertama kerahasiaan atau confidentiality, ialah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang-orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses informasi tersebut. Yang kedua, yaitu integritas atau integrity, adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Dan yang terakhir, yaitu ketersediaan atau availability, adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Selanjutnya ada hacking phase. Jadi dalam hacking itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada reconnaissance. Di tahap ini mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target seperti alamat IP, IP network, DNS, mail server, dan lain-lain. Tahap berikutnya yaitu scanning. Melakukan scanning terhadap network untuk melihat port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan dari sistem target. Yang ketiga, ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize dan scanning. Tahap yang keempat, ada maintaining access. Jadi, jika sudah berhasil memasuki sistem, maka selanjutnya kita mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system sebagai admin. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu clearing attack, menghapus jejak atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar tertangkap dan juga menghindari dari penelusuran siapa yang melakukan hacking tersebut. Pembahasan berikutnya yaitu footprinting. Footprinting dikenal juga dengan pengintaian, adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Ada beberapa tools yang bisa digunakan, yaitu Nmap, Whois, NSLOOKUP, DIG, WhatWeb, The Harvester, Supplies3R, P0F, ReconNG. Lalu, informasi yang bisa kita dapatkan dari footprinting, yang pertama itu ada sistem operasi yang digunakan target, kedua firewall, IP address, network map, network map, security configuration, email ID password, server configuration, URLs, dan juga VPN. Ada 2 jenis footprinting. Yang pertama itu inner footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Berikutnya yaitu outer footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana kita tidak berada di dalam jaringan komputer target atau berada jauh dari komputer target tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu Nmap. Jadi di pembahasan sebelumnya sempat disebutkan alat-alat dalam menggunakan footprinting.
yaitu salah satunya Nmap. Jadi di sini akan dijelaskan lebih mendalam dan juga akan dipraktekkan. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Leon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya, tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Jadi ada 5 status. Yang pertama itu ada terbuka, yang kedua difilter, yang ketiga tertutup, yang keempat tidak difilter, dan yang kelima open filter dan close filter. Kita langsung coba praktekkan aja di ZenMap. Jadi di sini saya menggunakan ZenMap GUI. Kemudian saya juga sudah memilih website yang akan saya tes di ZenMap dan juga SQL injection nantinya. Jadi untuk targetnya itu www.breakbrothers.co.in. Lalu di sini saya menggunakan profil yang IntentScan untuk melakukan pemindaian secara keseluruhan. Maka nanti di sini muncul hasil scanning di Nmap output, yaitu hasil secara keseluruhan mulai dari port yang terbuka, kemudian sistem operasi yang digunakan, kemudian ada juga traceroute. Lalu di tab-tab ini juga ada yang lain, ringkasan yang lain, misalnya seperti yang port atau host ini. Jadi di tab ini berisi ringkasan mengenai port apa saja yang terbuka dari target yang kita tuju, yaitu yang terbuka ada port 21, 80, 110, 143, dan lain-lain. Kemudian ada tab topologi di sini untuk menampilkan traceroute. Jadi ketika kita melakukan pemindaian itu untuk melihat seberapa banyak hop yang kita lewati untuk sampai ke target. Lalu ada host details. Di sini untuk menampilkan rangkuman data yang diperoleh dari pemindaian target seperti jumlah port, alamat IP, nama hostname, dan juga sistem operasi. Di sini bisa kita lihat bahwa port yang terbuka itu ada 9, ini yang warna hijau. Lalu untuk yang port yang terfilter itu ada 12, yang warna merah ini. Lalu port yang tertutup itu ada 979, dan total portnya itu ada 1000. Untuk IP address-nya itu 216.150.76.60 untuk hostname-nya ini, dan untuk operating system-nya ini. Lalu di tab scan ini, tab untuk menyimpan seluruh perintah, jadi seperti riwayat pemindaian yang sudah kita lakukan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu SQL injection. Injeksi SQL atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Jadi dalam melakukan SQL injection itu kita bisa menggunakan beberapa tools. Untuk yang manual itu kita bisa mengakses security idiots, W3 schools, dan juga port swigger. Lalu jika kita ingin menggunakan softwarenya itu ada SQL Map, GSQL Injection, BBQSQL, NoSQL Map, dan lain-lain. Lalu ada parameter yang bisa digunakan dalam SQL Injection. Untuk yang manual itu ada parameter petik, itu untuk melakukan hack, atau untuk melihat apakah sistem target itu bisa kita SQL injection atau terdapat celah atau tidak. Kemudian untuk yang kedua itu ada min untuk comment out, yang ketiga ada titik koma untuk end statement, lalu ada persen dan juga bintang itu untuk wildcards. Kemudian jika kita menggunakan SQL Map, maka parameter yang bisa digunakan itu ada min URL atau min U, itu untuk mengecek URL, min DBS untuk mengecek database,
min tables untuk mengecek table, min columns untuk mengecek kolom, min dam untuk dam data, min d untuk menselect database, min t untuk menselect tables, dan min c untuk menselect kolom. Kita langsung coba praktekin aja. Jadi di sini saya menggunakan command prompt Windows. Di sini saya sudah masuk ke SQL Map-nya. Kemudian di sini saya juga sudah memilih website-nya yang akan saya coba injeksi. Jadi ini link-nya, kita copy aja. Kemudian untuk mengecek apakah kita bisa mengakses database-nya atau tidak, itu dengan perintah Python sqlmap.py, lalu min url atau bisa juga dengan min u. Kemudian kita paste saja link websitenya, min dbs. Kita enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita bisa mengakses database dari sistem target, yaitu ada 2 database, BrightDB121 dan Information Schema. Jadi di sini saya mencoba untuk mengakses database BrightDB121 dengan perintah ini. Kita ambil dari perintah yang sebelumnya aja. Min dbs kita ganti jadi min d untuk menselect database. Kemudian kita pilih database-nya. Kita copy aja, lalu kita paste, dan min tables. Kita enter. Nah, di sini akan muncul 9 tables. Jadi di database BrightDB121 ini ada 9 tabel, yaitu admin, awards, bl_menu, dan lain-lain. Kemudian di sini saya ingin mencoba membuka tabel products dengan perintah yang sebelumnya. Kemudian min tables ini kita ganti menjadi min t untuk menselect tabel yang ingin kita buka. Kita copy aja, kita paste. Kemudian min columns. Dan di sini akan muncul 10 kolom, ada order, description, fitur, ID, image, PID, product underscore name, dan lain-lain. Lalu saya ingin mencoba membuka kolom product name dengan perintah sebelumnya, dan min kolom sini kita ubah menjadi min c, dan kita pilih kolom yang ingin kita buka. min dam. Kita enter. Maka di sini akan muncul 33 entry. Ada agro crates, all round crate, EX series, dan lain-lain. Berarti ini membuktikan bahwa website ini atau sistem ini bisa kita akses atau bisa kita lakukan SQL injection. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source, yaitu GPL. Mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Yang kedua, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Kemudian yang ketiga, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing didukung permutasi sederhana. Yang keempat, simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Yang kelima, pembandingan sederhana. Dan yang terakhir, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Pembahasan berikutnya yaitu enskripsi dan deskripsi.
Pengertian dari enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti ciphertext. Lalu untuk pengertian deskripsi adalah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi teks yang bisa dimengerti atau teks aslinya. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam menenskripsi dan juga mendeskripsi. Yang pertama itu ada PGP tool. Adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. PGP Tool adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mengeskripsi dan juga mendeskripsi file PGP. Tool yang kedua yaitu VeraCrypt, adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Kemudian ada satu tools lagi yaitu namanya Seacrypt. Sebelum kita masuk ke pembahasan FTP ini, kita akan mempraktekkannya enskripsi dan deskripsi. Di sini saya menggunakan PGP tool. Kemudian jika kita ingin mengenkripsi, di sini kita bisa mengklik yang encrypt file. Lalu bisa kita pilih file apa yang ingin kita enkripsi. Di sini saya mencoba mengenkripsi ALU 4 bit. Saya pilih. Kemudian di sini untuk target file tempat kita menyimpan file enkripsinya itu sama dengan file sebelumnya. Kemudian di sini kita checklist yang delete source file dan checklist juga open target folder. Kita encrypt. Maka di sini kita lihat bahwa ALU 4 bit ini sudah dalam bentuk file enkripsi. Lalu jika kita ingin mendeskripsi, maka kita bisa memilih decrypt file. ALU 4 bit ini kita pilih. Kemudian untuk tempat menyimpannya itu sama seperti tempat file sebelumnya. Kemudian di sini kita checklist yang delete source file dan juga open target folder, lalu kita decrypt. Sehingga ALU 4 bit ini sudah kembali menjadi teks aslinya. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 100 14 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP/IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Kemudian ada fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Selain itu juga ada fungsi lain. Yang pertama, itu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Dan yang terakhir itu mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Ada beberapa aplikasi FTP client yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama ada FileZilla.
Jadi, FileZilla FTP Client ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi ini mendukung di beberapa sistem operasi seperti Linux dan Windows. Ada kelebihannya yaitu dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka kita dapat mengulang kembali uploadan file tersebut. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua ada WinSCP. Jadi aplikasi ini cukup populer juga di kalangan pengguna Windows. Jadi beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihannya dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain itu juga terintegrasi dengan bagian atau dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya WinSCP ini hanya bisa digunakan di Windows saja. Untuk aplikasi yang terakhir itu ada GFTP. Jadi aplikasi ini hanya tersedia untuk sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.